Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam sarapan. Kita akan sama-sama merenungkan firman mengenai hati yang rela diajar, terambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai ke 7. Namun saya akan membacakan ayat yang kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kami boleh bangun. Puji Tuhan karena kami boleh diberikan nafas kehidupan. Kami boleh menjalani hari setapak dengan sehari bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh diisi akan firman kehidupan yang terus menguatkan pikiran kami, menguatkan tubuh kami, menguatkan hati kami, menjadi sauh bagi jiwa kami, untuk kami melangkah dengan baik ke depan bersama dengan Engkau. Maka Tuhan sertai dan pimpin hidup kami Tuhan, karena kami tidak bisa memimpin dengan baik dan benar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Maka Tuhan berbicaralah karena kami siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, sangat disayangkan ya kalau pada masa sekarang ini menyerang pendapat yang berbeda sekaligus individu yang melontarkan pendapat tersebut itu sungguh dianggap sebagai suatu kenormalan. Nah, kenyataan ini juga dapat terjadi di kalangan akademis Bapak Ibu. Saya sempat terheran ketika seorang teolog bernama Richard itu menulis makalah yang justru dia ini mematahkan dalil-dalil yang ia tulis sendiri bertahun-tahun sebelumnya. Nah, dalam bukunya Reading with the Grain of Scripture Bapak Ibu, si Hayes ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dengan mengoreksi pemikirannya sendiri itu di masa lalu. Nah, pemikirannya yang berkembang itu selaras dengan komitmennya untuk terus belajar seumur hidup. Nah, demikian juga di dalam kitab Amsal Bapak Ibu. Di bagian awal, Raja Salomo kan menuliskan sejumlah maksud dari penyusunan kumpulan kata bijak kan ya. Tapi akan tetapi di antara maksud-maksud itu, ia itu menyisipkan tantangan ini. Baiklah orang bijak itu mendengar dan menambah ilmu dan memperoleh bahan pertimbangan. Nah, Salomo ini sedang mendesak orang yang bijaksana agar dengan rendah hati itu terus mendengarkan, terus belajar, terus bertumbuh melaluinya. Nah ini Bapak Ibu, Salomo ini kan kita tahu orang yang paling berhikmat dan paling bijak di dunia kuno. Menulis 3000 Amsal, tetapi hanya sebagian kecil dari karyanya itu dimasukkan ke dalam kitab Amsal. Nah, hikmat Salomo ini adalah karunia Allah kepadanya. Nah, namun Bapak Ibu, berhikmat pada suatu masa itu tidak menjamin seseorang akan terus berhikmat pada masa yang mendatang. Nah, karena hikmat itu mudah ditinggalkan dan hilang, sebagaimana Salomo meninggalkan hikmat Allah pada hari tuanya. Nah, ini menjadi contoh klasik dari kebebalan dengan berpaling dari Allah dan mengikuti Allah-Allah yang lain. Nah, ironisnya Bapak Ibu, ia ini kan mengabaikan peringatannya sendiri. Jika engkau tak mau belajar lagi, engkau akan lupa apa yang sudah dipelajari. Nah, ini kan yang ada di Amsal 19 ayat 27 kan ya. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus sikapnya menyatakan bahwa sekalipun telah mengikuti Kristus selama berpuluh tahun, ia terus mengejar pengenalan akan Tuhan. Apalagi dengan kita Bapak Ibu, memiliki hati yang rela diajar itu tidak pernah merugikan. Banyak dari kita mungkin Bapak Ibu tidak mau diajari oleh orang lain, apalagi orang itu kastanya lebih jauh di bawah mereka, di bawah pendidikan akademis dan juga mungkin secara keuangan juga di bawah mereka. Sehingga ketika mungkin diri kita dinasehatin ataupun diberi suatu hal yang baik untuk kita ini tidak mau mendengarkan. Nah Bapak Ibu, saat kita ini terus bertumbuh dan belajar tentang keimanan kita, tentang kehidupan ini,
kiranya kita ini mengizinkan Roh Kudus membimbing kita kepada kebenaran. Kenapa? Supaya kita ini semakin memahami dan mengagumi Allah kita yang maha baik dan maha mulia. Nah, sekarang Bapak Ibu, apakah aspek kehidupan kita ini di dalam kerohanian kita ini terus berkembang, kita terus merela makin belajar dan mengizinkan Allah membuat kita bertumbuh? Atau melalui media yang lain kita bisa bertumbuh? Atau justru kita Bapak Ibu berjalan menurut pemikiran diri kita sendiri? Masihkah hati kita ini rela diajar di tengah zaman yang terus berkembang? Mari kita bersama mengkoreksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami memohon karunia-Mu untuk kami memiliki hati yang lembut, untuk rela diajar, dan biarlah Roh Kudus itu bisa terus menumbuhkan kepekaan kami, menumbuhkan keinginan, keniatan kami, kemauan kami untuk berubah semakin melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan, kami memohon biarlah sepanjang hidup kami ini kami tidak menyia-nyiakannya dengan sesuatu hal yang sia-sia yang bagi kami kesenangan kami menjadi keduniawian, tapi biarlah kami terus menjalani kehidupan kami ini meniru akan teladan kasih Kristus. Maka Tuhan pimpin kami dan kuatkan kami untuk kami bisa menjalaninya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami terus bersandar di dalam kasih karunia-Mu. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.